pagar laut masih berdiri ini di mana Pak Khalid? Kalau ini masuknya wilayah Kecamatan Kronjo. Kronjo ya? Desanya Desa Muncung. Muncung, oke. Itu lurahnya itu Lurah Agus. Oke, Lurah Agus ya. Nah, ini saya saat ini hari Kamis, tanggal 10 April 2025. Oke. Biar jangan dianggap ini video lama atau rekayasa atau apa. Panjang bibir pantai Tangerang ini sekitar 52 km. Oke. Yang 30 km lebih yang dipagarin ini sampai titik nih. Kita berdiri sekarang nih. Dari mulai desa Kohod sana. Oke. Iya kan? Sisanya itu buat PEK 2 yang sudah berdiri itu. Oke. Nah, artinya kedaulatan negara sebenarnya udah diserobot di wilayah PEK 2 yang sudah berdiri di sana di Kampung Muara sana. Ya. Nah, artinya karakter orang Banten itu ya, kalau terus-menerus begini boleh kita kalah di waktu siang. Oke. Tapi ingat, orang Banten punya waktu malam hari. Ini yang kita akan gunakan untuk melawan. Boleh ditundukkan siang hari, tapi malam hari. Ingat itu. Pesan moral aja ini mah. Pesan karakter. Jangan macam-macam dengan orang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ada di lokasi yang lain bersama Pak Khalid. Masih dalam kegiatan yang sama, yaitu sidak pagar laut. Nah, ini lebih panjang daripada video yang tadi. Pak Khalid, ini kita sedang berada di mana sekarang ini? Dan kita lihat ini pagar laut masih berdiri ini di mana Pak Khalid? Kalau ini masuknya wilayah Kecamatan Kronjo. Kronjo ya? Desanya Desa Muncung. Muncung, oke. Itu lurahnya itu Lurah Agus. Oke, Lurah Agus ya. Nah, ini saya saat ini hari Kamis, tanggal 10 April 2025. Oke. Biar jangan dianggap ini video lama atau rekayasa atau apa. Gitu. Betul. Kalau yang tadi kita itu kan di Kecamatan Kemeri, Desa Lontar itu kan. Oke. Nah, ini masuknya ke Kecamatan Kronjo, ya kan? Desanya Desa Muncung. Kalau lurahnya Lurah Agus. Oke. Ini Nah, kita ngelihat langsung pagar lautnya. oke. Ini kan masih panjang banget ya Pak Khalid ya? Ya. Katanya mau dicabut oleh pemerintah. Nah, ini gimana tanggapannya Pak Khalid? Ya itu lagi-lagi saya bilang berarti kan ini kelakuan alat negara ini kan setengah hati, gitu. Ya kalau ini perintah presiden maksudnya kan harusnya cermat dong, tegas gitu kan. Oke. Takut sama siapa gitu kan? Wong ini perintah presiden kok takut-takut. Nah, artinya ketika kita melihat di lapangan ternyata masih ada yang belum selesai pencabutannya, ya harusnya kan ayo dilakukan kembali, dicabut gitu. Masa sih harus masyarakat yang nyabutin? Kan udah ngurusin hidup aja sehari-hari udah susah. Masa suruh nyabutin? Kalau di Bekasi kan itu kan perusahaannya yang ngebongkar sendiri tuh. Ya masa di daerah Banten ini nggak bisa seperti itu? Oke. Nah, Pak Khalid, kita tahu tadi Pak Lurahnya namanya siapa Pak Khalid? Pak Agus. Pak Agus. Nah, Pak Agus sendiri gimana sih sebenarnya tanggapannya terhadap pagar laut yang seperti ini? Ini kan mengganggu nelayan sebenarnya. Lah ya kan saya bilang, kalau misalnya kita harus ngomong ke pihak aparatur desa gitu kan, ya karena memang kalau aparatur desa kan ada keuntungan di persoalan ini. Oke. Jadi kita jangan ngomong bagaimana Pak Lurah tanggapannya ini merugikan atau tidak. Lah pasti menguntungkan jawabannya. Menguntungkan ya Pak Khalid ya? Iya. Jangan tanya ke aparatur desa. Oke. Jadi kalau wilayah konflik proyek PEK 2 ini jangan pernah menanyakan atau meminta argumen gitu atau minta pendapat kepada orang-orang yang ada keuntungan di dalamnya gitu. Sama aja bohong gitu. Pasti dia akan menceritakan sesuatu yang nggak benar, nggak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Ya, melihat kasus pagar laut ini kan sebenarnya sebelumnya sudah ada Tarsin ya, yang kemudian
penjara saat ini katanya begitu ya. Mm-mm. Karena beliau yang secara tegas menyatakan yang memagar laut. Nah, kalau lurah yang ada di sini kira-kira gimana itu Pak Khalid? Ya kan saya bilang begini, ini sepertinya kasus ini dilokalisir gitu kan. Oke. Dilokalisir seolah-olah hanya sebatas Lurah Arsen saja. Kan udah kita laporkan juga. Oke. Ini ada indikasi, ada dugaan bukan hanya Lurah Arsen, tapi juga ada lurah-lurah yang mempunyai wilayah bibir pantai di Tangerang, bahkan sampai Kabupaten Serang. Oke. Yang mempunyai wilayah bibir pantai pasti dia akan keterlibatan itu indikasinya. Nah kayak macam contoh ini desa Muncung, kelurahan Kerunjo. Ya bukan nggak tahu, lurah tahu ini, gitu kan. Cuman isunya terlalu dilokalisir di wilayah Kohod saja. Oke. Nah, ditangkapnya Lurah Kohod itu kan persoalannya ini memalsukan dokumen SHM terkait SHM segala macam itu, SHGB kan. Lah pelaku pagar lautnya sebenarnya belum ditangkap. Walaupun memang misalnya kata KKP, Ya. ini yang melakukan Arsen berdasarkan pernyataan Arsen sendiri, pernyataan sikap. Lah ya enggak dasar itulah. Gitu kan. Artinya kalaupun berdasarkan itu misalnya benar Arsen yang melakukan, ini bukan hanya serta-merta hanya Arsen sendiri. Oke. Ada keterlibatan yang lain. Oke. Dan lurah-lurah yang lain juga gitu. Oke. Kalau yang lain itu yang dimaksud siapa Pak Khalid? Wilayah kelurahan-kelurahan yang mempunyai bibir pantai. Oke. Sekitar 16 desa ya. 16 desa, 6 kecamatan. Itu di wilayah Tangerang saja ya. Oke. Belum wilayah Kabupaten Serang. Ini juga indikasi diduga akan terjadi seperti itu. Karena si pemesan ini, si pengepulnya ini, tengkulaknya ini, dia memesan wilayah laut agar melakukan seperti itu. Oke. Ini kan dibikin warkah nanti nih, dibikin girik, dan kan belum disidik juga kan, artinya laporan-laporan terkait ada warga yang dicatat namanya, dibuat girik di situ. Ini kan indikasinya ada kaitan dengan pagar laut ini, gitu. Yang kemudian disetorkan ke BPN juga udah ngerti itu dan pasti akan di ACC itu. Kan biasanya kalau, nah ini juga tukang ukur ya, tukang ukur BPN gitu kan. Biasanya kan tukang ukur BPN itu dia pasti akan memfoto titik koordinatnya, tongkat ukurnya difoto, siapa yang mengukur kan. Lah ini di laut kan bingung ukur ini. Harusnya kan ada itu kan. Misalnya kita megang tongkat ukur di foto nih, di darat apa di laut. Nah, titik koordinat ukur di laut ini yakin nggak ada foto itu. Nah, langsung di ACC aja sama BPN. BPN juga terlibat berarti kan? Iya. Surveyor. Gitu. Oke. Ini kan faktanya masih ada ini Pak Khalid. Dan bahkan panjang sekali ini daerah Kronjo ini ya. Kalau kita daerah Muncung ya, sorry. Ya kecamatannya Kronjo, desanya Desa Muncung. Oh ya, desa Muncung ini, dan kalau kita lihat ini seperti masih utuh, lebih rapi daripada yang kita lihat tadi di Desa sebelumnya. Kemeri. Ya. Di Kecamatan Kemeri, Desa Lontar tadi. Desa Lontar tadi. Padahal kalau kita lihat ya, aparat kita sangat banyak sekali, dan ini sangat memungkinkan. Ini sudah 2 bulan lebih kira-kira ya sejak perintah dari Pak Prabowo untuk mencabut pagar laut ini. Namun faktanya kan sampai dengan hari ini masih panjang itu. Itu sekitar 5 kilo kayaknya ada itu ke sana itu. Iya. Nah, ini apa tanggapannya masyarakat sini melihat situasi dan kondisi yang seperti ini Pak Khalid, melihatnya Pak Khalid? Lah ya masyarakat melihat ya dari urusan hal yang modelnya nyabutin bambu di laut saja, ini nggak selesai-selesai. Oke. Bagaimana negara kita mengurusi tentang kedaulatan negaranya sendiri? Belum lagi perang kayak Palestina, perang kayak Rusia,
bom kemana-mana, rudal kemana-mana, ngurusin bambu saja. Enggak beres-beres. Ini negara raksasa, negara besar gitu kan. Artinya tindakan pemerintah ini sebagai pengelola negara ini, bangsa Indonesia ini kan enggak serius sepertinya. Justru mereka ini lebih cenderung getol gitu dan semangat ketika mereka ada peluang nyolong. Nyolong duit rakyat baru getol tuh, pinter dia itu. Ya masyarakat ngebaca itu. Giliran yang mengganggu masyarakat mah, yang mengganggu ekonomi masyarakat, sepertinya ngulet dulu, gitu kan. Oh, ngopi dulu, ngerokok dulu, baca koran dulu, terlalu bertele-tele. Nah artinya kalau kejadiannya seperti itu, rakyat kan melihat, waduh, jangan-jangan ini penjahatnya juga negara juga gitu. Maksudnya dalam artian negara ini, orang-orang yang masuk ke wilayah tataran aparat negara, menteri atau jenderal atau dinas-dinas terkait, dewan, ini mereka ini bukan mau ngurus negara. Cuman mau nyolongin duit negara doang, kongkong lingkong dengan korporasi hitam. Ngoplos ini, ngoplos itu. Mau bual-bualan doang dengan rakyat gitu kan. Apa perlu rakyat marah? Kayak ular makan daun. Kan bahaya. Gitu. Nah, yang teman-teman lihat ini kan ini batasan desa Muncung ya. Jadi kesananya ini perbatasan Kabupaten Serang, Desa Pedaleman. Desa Pedaleman juga kemarin itu kan ada. Bahkan sampai Desa Kemayungan. Itu ada itu. Nah cuman karena ribut dulu mereka mencabuti sendiri itu. Dan saya tahu pelaku-pelakunya di Kabupaten Serang juga. Siapa itu Pak? Ya salah satunya anak buahnya Nur Mutakin itu. Dia juga pengepul tanah. Yang sekarang lagi mencoba untuk bagaimana merubah tata ruang Kabupaten Serang agar supaya menjadi wilayah industri dan kemudian investor juga bisa membeli lahan, belanja lahan di wilayah Kabupaten Serang. Gitu. Lah itu mah kan udah di studio kan udah pernah ketemu itu Nur Mutakin itu. Nur Mutakin ya. Sempat ngobrol di catatan demokrasi di ILC itu kan, dia sebagai pembicara tentang tata ruang. Gitu. Oke, terakhir Pak Khalid, sebagaimana yang kita tahu ini sudah kabar umum ya bahwa pemagaran ini nantinya dugaannya akan menjadi proyek PIK 2. Dan kalau kita lihat hari ini proyek itu masih berjalan Pak Khalid ya. Di daerah-daerah yang lain masih tetap berjalan. Kalau ini masih terus dibiarkan pagar ini kan bukan hanya merugikan. Kalau ini jadi pulau baru, ini kan berbahaya sebenarnya untuk negara kita Pak Khalid. Nah apa yang akan dilakukan oleh masyarakat khususnya Pak Khalid sendiri jika ini dibiarkan? Nah sebenarnya kalau negara mau tegas gitu kan, panjang bibir pantai Tangerang ini sekitar 52 km. Yang 30 km lebih yang dipagarin ini sampai titik nih. Kita berdiri sekarang nih. Dari mulai desa Kohod sana. Iya kan? Sisanya itu buat PIK 2 yang sudah berdiri itu. Nah, artinya kedaulatan negara sebenarnya udah diserobot di wilayah PIK 2 yang sudah berdiri di sana di Kampung Muara sana. Nah, artinya karakter orang Banten itu ya, kalau terus-menerus begini, boleh kita kalah di waktu siang. Tapi ingat, orang Banten punya waktu malam hari. Ini yang kita akan gunakan untuk melawan. Boleh ditundukkan siang hari, tapi malam hari. Ingat itu. Pesan moral aja ini mah. Pesan karakter. Jangan macam-macam dengan orang Banten. Boleh ditundukkan oleh Belanda siang hari, tapi malamnya kita bergerilya. Awas itu. Tidak ada saya maupun ada saya, itu nggak penting. Orang Banten punya karakter, tidak mau tunduk ditindas. Lebih baik bangkit melawan. Dan semua bisa memimpin sendiri-sendiri.
Beraninya enggak diantar orang Banten mah. Bener. Enggak gerombol-gerombolan. Iya. Berani sendiri, samperin sendiri. Dan semua punya karakter itu. Betul. Banten itu. Siap. Berani itu enggak diantar. Itu yang perlu diketahui. Takbir. Allahu Akbar. Dan perlu diingat, mati itu adalah hari pestanya. Itu orang Banten itu. Allah. Jadi ketika mati, ruh keluar dari jasad, itulah hari pestanya. Allah. Disitulah kita menetasnya. Allah. Itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Khalid. Ini langsung dari bibir pantai di daerah Kronjo, Kecamatan Kronjo, Desa Muncung. Desa Muncung yang masih pagar lautnya masih berkilo-kilo di sini ya, belum dicabut oleh pemerintah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Dan ini sekaligus catatan hitam terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto jika ini tidak segera diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Lah pirang ewu kun sing nonton her.